Bodak ke ceramah bos dulu Pak, panik apa kau ngau ceramah-ceramah situ. Kan disuruh mau ceramah tu lari yang boleh, ada ceramah-ceramah lah Pak. Awak pai basanang-sanang gitu lah, ndak ada. Di sorga itu namanya darul jaza, kampung menerima balasan. Di dunia namanya darul amal, kampung kita mengumpulkan kumpul, bersenang-senanglah di tempat di sana. Maka tidak ada ibadah lagi di sana, tidak ada lagi maksiat di sana. Itu makanya mempergunjing orang. Itu salah satu contohnya. Fi jannati yatasaalun anil mujrimin. Di sorga mereka berbincang-bincang. Siapa yang mereka perbincangkan di sorga? Para pendosa. Bampu saya kerajo. Ini malas neraka kini. Kau tak nampak surga lah. Boleh bergunjang orang. Mempergunjangkan itu nikmat. Bergunjang kau nikmat ibu. Tak ibu nikmatnya. Makanya ibu berdua 2 jam 3 jam tak terasa waktu tu kalau menyambut orang tak. Nah di dunia aja begitu berdosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali bahasan kita di surat Thaha ayat 115 sampai 123 yang mengisahkan tentang terusirnya Nabi Adam dari sorga dan sampainya di bumi. Sebenarnya ini Bapak Ibu, surat Thaha 115 sampai 123 ini adalah bagian ketiga dari kisah Nabi Adam setelah Al-Baqarah, Al-A'raf dan Thaha. Nah, cuman Al-A'raf sengaja kita tinggalkan karena di tempat yang berlainan materinya sama. Di Masjid Muhsinin di Padang Baru, mereka minta materinya sama dengan yang di sini, tafsir ayat kisah. Nah di sana karena direkam setiap Jumat keempat, maka kita ke yang lain supaya ndak double materinya. Jadi ibu-ibu nanti kalau yang ingin menjelaskan membaca atau mendengar penjelasan Nabi Adam di surat Al-A'raf, nanti lihat saja di Suluh channel yang Bapak rekam ini. Di situ nanti penjelasan dalam surat Al-A'raf di sana ya. Ada rekamannya. Nah, yang kita di sini kita membahas surat Thaha. Nanti kalau Nabi Nuh nanti ada sebagian di sana, nanti ada sebagian di sini. Nanti Bapak Ibu cek saja di Suluh channel yang kalau Bapak Ibu tidak mengikuti dan tidak materi itu tidak saya sampaikan di sini. Berarti saya sampaikan di tempat lain. Karena materinya sama-sama mulai sejak sudah Ramadan. Nah, mereka mulai pula sejak Nabi Adam. Kalau dari bawah mulainya lebih enak, berarti mereka tidak sama. Tapi kalau sama, begitulah. Ya materi kita supaya tidak double dalam rekaman, kita siasati saja. Nah kita di sini bahas surat Thaha, yang terakhir kita bahas surat Thaha ayat 117, di mana Allah mengatakan kepada Adam, ya jangan kamu sampai terusir dari sorga, ya jangan kalian berdua sampai terusir dari sorga, maka kalian akan celaka, akan susah, fataska. Nah saya jelaskan kemarin kenapa terjadi perubahan kata ganti dari 2 ke 1. Ketika diusir dari sorga itu berdua. Fala yukhrijannakuma. Kuma itu 2 Pak. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kuma itu berdua tuh. Ya, jadi yang diusir dari sorga itu berdua, Adam dan istrinya. Tapi susahnya tidak berdua. Taska, engkau saja kata Allah ke Adam. Allah tidak mengatakan fataskaya, tapi fataska.
Kenapa diusirnya berdua, susahnya satu? Untuk menunjukkan bahwa perempuan sampai di bumi tetap tidak boleh susah. Perempuan sampai di bumi tetap dia seperti di sorga, senang. Yang susah cukup Nabi Adam saja. Jadi ibu tidak perlu susah-susah di dunia ini. Biarlah kami saja yang susah-susah. Nah, ibu duduk manis saja di rumah. Itu perintah Al-Quran begitu. Ibu jangan menyusahkan diri ibu. Pokoknya ibu seperti ratu saja. Ya, merawat-rawat kuku di rumah dari pagi sampai sore. Ya, nen balumui, nen balulu, nen tanah-tanah, biarlah kami saja. Ibu tidak satu, tidak usah. Jangan satu lah ibu. Jadi tidak boleh bapak-bapak tu membawa ibu-ibu ke sawah. Tidak boleh. Jadi kalau bapak sebagai petani, ibu jangan dibawa lu masuk sawah tu nyoba lulu-lulu sama Jawa. Tak boleh. Tak boleh. Itu yang susahnya, Pak. Ibu-ibu tak boleh kotor-kotor, tak boleh berlumpur-lumpur. Kalau pingin susah, ya kamu saja kata Allah. Jangan bawa istrimu susah. Begitulah Islam ini memuliakan perempuan. Dia kok ada yo perempuan yang minta setara dengan laki-laki, itu perempuan kurang akal. Iyalah, setara apa yang ibu minta? Ibu melebihi kami, bukan setara dengan kami. Mau setara ke sawah dengan kami? Enggak. Kami ke sawah, ibu di rumah. Paling tugas ibu beko paling memasak ansenya. Itu pun ibu enggak wajib lo masak. Ada lo tugas laki-laki kok carikan pembantu untuk dia. Itu ibu. Tidak ada ibu kau boleh susah di dunia kalau. Jadi ibu yang bakar rajo tu ibu menyusahkan ibu tu. Ya. Ibu dari awal tidak disuruh bekerja, mencari nafkah kami. Kata Allah, wa bima anfaqu min amwalihim, wahai para lelaki, kalian keluar rumah cari nafkah. Itu kata Allah begitu. Jadi itu kenapa kami ini tidak perlu minta izin keluar rumah ke ibu-ibu. Karena kami keluar rumah itu kewajiban kami. Karena kami menunaikan kewajiban, tidak perlu minta izin ke ibu kami keluar rumah. Yang penting kami pulang membawa. Itu yang penting. Ya, itu. Kalau ibu-ibu, ya tidak membawa tu baju le tapi akalnya cari mah. Kalau ibu keluar rumah, wajib minta izin. Kenapa? Karena kewajiban ibu tidak keluar rumah. Kewajiban ibu di dalam rumah. Kalau ibu keluar rumah berarti minta izin. Kami kewajiban kami di luar rumah, maka kami tidak perlu minta izin karena kami melaksanakan kewajiban kami. Ada orang minta izin salat? Tidak ada. Minta izin puasa? Tidak ada, karena kewajiban. Masa minta izin? Itu makanya ibu-ibu kalau keluar rumah, Pak jangan ditanya lo pai kamar, supaya dia salah nyopai. Kalau tugas tu keluar rumah, jangan tanya-tanya lo, kok tiok keluar apa tanya kamar pai panjang, usah tanya pada dia asal pulang. Bila kau pulang, bila pulang lah, serah. Yang penting ibu cukui. Nah itu rahasianya ibu, kenapa kata ganti berubah dari 2 ke 1. Yang diusir berdua, yang menderita 1, fatasqa, bukan fataskaya. Makanya ibu-ibu penting, kalau bapak ibu katakan ke anak laki-laki, kalau kamu menikah, engkau adalah kepala. Dan engkau bertanggung jawab penuh dari ujung rambut sampai ujung kaki istrimu. Karena bapaknya telah menyerahkannya padamu. Ijab kabul itu serah terima tanggung jawab itu Bapak Ibu. Saya nikahkan engkau dengan anak saya. Saya terima menikahi anak bapak. Itu bahasa kasarnya ijab kabul itu. Weh, anak dengko dari ujung rambut sampai ujung kuku dan tanggung selama kau. Yo doso-dosonya dan tanggung Kini tanggung jawab itu dinagen kang ya. Ang tanggung anak dia ya. Serupa apa ambo menanggungnya citulang tanggung deh. Yo pak mau terima anak pak, cuapu pak menanggung citulang bertanggung. Tu apa ibu? Ijab kabul itu. Tu makanya ndak boleh seorang suami memberikan pelayanan kepada istrinya kurang dari pelayanan ayahnya kepada dia. Seperti apa dia dengan ayahnya, seperti itu pula kita dengan dia. Kalau ndak akan lebih. Kalau tidak akan lebih, dia dapat dari bapaknya minimal sama. Apaknya tu makoknya saran, anaknya kawak, dia nyo picayu awak samu jinyo tu mah.
dalam melayani anaknya tu, dalam memberikan kebahagiaan ke anak itu. Kadang-kadang tu apa-apa aku tak bertanggung jawab. Ya tu. Sebelum menikah ju apa aku ibu ko sabana licin, glowing, berkilat, ya tu. Sebelum menikah. Lama nikah ju apa aku la kusui la balumui ibu ko. Dak nyorawat seketik Allah lo. Oh pakai saja. Ya tu. Ya perlu perawatan Bapak Ibu. Itu kenapa perempuan dalam Al-Qur'an disebut sawah. Ya tu. Nisa'ukum harsun lakum. Itu kata Allah di Al-Baqarah itu. Istrimu itu ladangmu, sawah. Kenapa perempuan disebut sawah, Ibu? Banyak maknanya. Tapi salah satunya ada makna sosiologisnya. Apa makna sosiologisnya? Sawah itu butuh perawatan, butuh air yang cukup, butuh pupuk yang cukup. Kalau enggak, beko sawah kawan lebih rancak pada sawah awak tampak. Itu, Ibu. Demaku ibu-ibuku perlu perawatan. Ya, ibarat sawah kalau mulai nampak tumbuh rumput-rumput ya rawat, sisik pematangnya itu kok kurang air, siram je air. Makanya ibu-ibu ko memang kalau lah nampak gak hitam-hitam muka apa, atau siram dah capek kopi tia, pai perawatan. Itu caranya, Pak. Jangan ibu di padiase ibu-ibu ko lah kadang-kadang jerawik di pipi kan padiase. Capek rawat sawah mah. Tu siram jo air agak banyak, air ko maksudnya piti. Kalau asal disiram jo piti, sawah ko sehatnya. Enggak Ibu? Ibu asal banyak piti sehat tu Pak. Cayolah kamu. Asal kurang piti Paknya kolesterol langsung tu mah. Asam urat tu mah. Itulah kenapa perempuan tu diperlakukan seperti ratu. Al-Quran memuliakan Ibu. Saya yang ndak ada Al-Quran ya satu ayat pun yang dalam bahasa mereka itu mensubordinatkan perempuan. Mana ayatnya? Coba. Oh tentang warisan. Ada yang protes, Ustaz kan warisan itu kalau laki-laki 2 kali perempuan. Apakah itu tidak diskriminasi? Apakah itu tidak menjadikan perempuan sebagai pihak yang dimarginalkan? Kau dapat separuh? Ibu dapat separuh itu untuk ibu. Untuk ibu separuh itu. Saya laki-laki dapat 2 kali kakak saya, itu ditanya untuk siapa? Kata Nabi, untuk istrimu. Lalu untuk ibumu, lalu untuk ayahmu, lalu untuk saudara perempuanmu. Jadi harta warisan yang dapat kami banyak tu tak untuk kami Ibu, untuk ibu je balik. Yang punya ibu untuk ibu, yang punya kami untuk ibu. Mandang anda ibu tu? Itu makuk dah ada kan untuk kami lah tu Ibu. Ya tu. Ibu separuh dapat untuk ibu sado tu mah. Tapi kalau kami dapat banyak untuk isteri, untuk anak, untuk ibu, untuk ayah, untuk saudara perempuan. Nah, banyak lo bagiannya begitu tu. Nah, jadi tidak ada ayat yang mendiskreditkan perempuan, tidak ada. Cobalah cari. Tergantung kita memahaminya saja. Yang mengatakan begitu tidak paham itu. Ini contoh salah satu ayat ini. Surat Taha 117. Tapi di Minang memanglah dijalankan kalau laki-laki turun dari rumah acara ini kan ada di bawah dapur. Iya. Waktu kan perempuan itu punya kekuatan tuh Pak. Ya, perempuan punya kekuatan di Minang nih Pak. Jadi matrilineal itu salah satu upaya melindungi perempuan. Coba kita kalau menikah nih Pak, laki-laki kalau perempuan menikah, yang laki-laki ke rumah istri kan? Menumpang tu. Menumpangnya Pak. Bawa baju 2 helai saja. Pergi rumah orang. Numpang tu. Bisa tak karya suruh apa di rumah orang tu? Tak bisa Pak. Jangan ke tanpa-tanpa lu anak orang Pak. Karya saya mengecek mendaham Pak langsung. Capatnya apa sih langsung itu mah. Ya enggak? Jadi proteksi perempuan dalam sistem matrilineal tu hebat. Tapi kalau istri nyoba ke rumahnya, ambo menikah, ambo bawa istri ambo ke rumah ambo tua tinggal orang gaib ambo. Bisa jadinya dalam tanda kutip Pak, banyak tekanan psikologinya nanti. Ya enggak? Apalagi tinggal jamin tua. Enggak nyaman lah tu Ibu. Ya enggak? Jadi memang ya di satu sisi ada kelemahannya, tapi di sisi lain sistem matrilineal di Minangkabau ni itu proteksi yang hebat terhadap perempuan tu Pak. Ini dalam upaya memuliakan perempuan, Al-Quran menunjukkan itu. Nah, itu kemarin terakhir kita baca di ayat 117. Lalu ayat 118 kata Allah, innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Adam, di sorga ini kamu tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang.
Wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Dan engkau di sorga ini tidak akan kehausan dan tidak akan kepanasan. Nah, ini kata Allah begitu ya. Jangan sampai engkau terusir di sini di sorga ini sampai ke dunia nanti. Kalau engkau di sorga, satu, engkau tidak akan pernah kelaparan di sorga. Jadi kita di sorga itu Ibu tidak pernah merasa lapar satu detik pun. Tuak makan Mbak Ustaz. Makan di sorga itu bukan karena lapar. Makan di sorga itu karena nikmat. Walakum ma tastahi anfusukum. Di sorga itu kita makan hanya karena syahwat saja, karena kenikmatan. Makan non-stop, tapi kenyang tidak ada. Lapar tidak ada, nikmat saja. Itu makanya buah-buahan di sorga itu wafakihatin kasirah. Buah-buahan di sorga itu tidak tanggung banyaknya. La maqtu'ati wa la mamnu'ah. Ini Al-Waqi'ahnya. Tidak ada di situ musim. Musim tidak ada lagi. Musim durian kok tidak ada. Durian tiuk sabanta tatang. Dan tidak ada pantangan. La mamnu'ah. Apa Ibu kalau di dunia kok ada pun buah banyak, tapi banyak tidak boleh makan. Enak. Di sorga tidak ada, semua boleh dimakan, semua ada. Makan terus, hanya kenikmatan. Bahkan kata Nabi, buah di sorga itu Ibu kalkilal. Cie buah itu segadang gunung. Iya Pak, rambutan segadang gunung Pak. Ya kan? Laisa fi hal ajan, dak baincik loh Pak. Rambutan tu segadang gunung dak baincik loh Pak, daging sebenarnya. Tu. Makan Ustaz segadang tu mana? Jadi Ibu fikir loh cara makannya, masuk dulu beko santiang jadi bos itu buat cara makannya tu mah. Buah segadang gunung Pak. Tak ada yang ketek loh. Bahkan kata Nabi, kalau makan buah di sorga itu rasanya tidak pernah sama satu buah itu. Satu gigit, Ibu gigit satu apel misalnya 70 rasa. Jadi sagigi itu 70 rasanya. Kalau nano-nano tigonya asam, manis, asin. Itu nano-nano. Kalau buah di sorga 70 rasa. Dimakan sagigi lain nyenciek tu yo dikunyah. Beda lo rasa pada yang tadi. Sebab kok rasanya sama bosan nak peko. Ya nak? Di sorga ndak ada bosan pe Ibu. Ya tak? Jadi makan di sorga tu kenikmatan. Ndak ada kenyang, ndak ada lapar. Yang kita makan kata Nabi jadi keringat atau jadi sandau. Yang keringat kita atau sandau kita wanginya lebih harum dari kesturi. Yang kesturi itu saja kata Nabi tercium jarak 40 tahun perjalanan. Jadi Ibu kalau makan durian itu sampai 10 tahun perjalanan harumnya itu sabana harum Bapak Ibu. Ya toh. Ndak kadang orang kawa awak jah sandau suruh Bapak Ibu. Karena makanan jadi sandau saja. Ya jadi karingit. Ndak ada kamar mandi, ndak ada WC umum, ndak ada. Kenikmatan di dunia kok lapar. Lah payah je tuh. Makan mangunya payah lo tuh. Ya toh beko lah dikunyah lalu dulu beko kadang keluarnya payah lo beko tuh. Ya toh. Di sorga ndak ada begitu. Itu kenapa sorga disebut hayawan. Wa inna daral akhirah lahiya al hayawan. Akhirat itu hidup yang sempurna. Salah satu ciri hidup yang sempurna ndak ada rasa lapar. Di dunia engkau akan kelaparan. Kalau engkau turun ke dunia ini, engkau akan merasakan lapar yang di sorga itu tidak ada. Tugas engkau kalau nanti ke dunia cari makan, yang di sorga kau tak cari makan. Kenapa? Makanan datang. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun bi aqwabi wa abarika wa ka'sim min ma'in. Makan tu baputa-puta sedaki awak. Sorga. Kalau di dunia cari tu makoknya mencari nafkah si bersikuak. Di sorga tidak ada cari nafkah. Kalau di sini kita rezekinya dicari Pak. Kalau di sorga rezekinya tidak dicari lagi. Yurzakun tu rezeki yang mendatangi kita, bukan kita yang mendatangi rezeki. Tidak hebat sorga tu Ibu tu. Kau ada je orang takut mati, ayolah tidak piakad. Di sorga tidak ada payah. Kata Allah di sorga tidak ada lapar.
Di dunia kalau engkau sampai ke dunia, engkau lapar, maka tugas kau cari makan. Cari sendiri. Karena tidak ada lagi yang datang padamu. Semua dicari di dunia ini. Itu kenapa kebutuhan pokok kita di dunia ini yang pertama tu pangan namanya. Makanan pokok. Itu perlu dipenuhi. Siapa yang memenuhi itu? Itu si Adam tadi. Bapak-bapak nih. Ibu tidak dituntut. Mencari makan pokok bapak, ibu tidak. Karena itu katakan ke Adam, bukan ke Hawa. Engkau di dunia, di sorga tidak akan pernah merasa lapar. Lalu kata Allah, di sorga wala ta'ara, engkau tidak akan telanjang di sorga. Di sorga itu ibu pakaian, masya Allah. Kata Nabi, kata Allah begitu ya, kutufuha daniyah. Itu ada pohon-pohon di sorga itu yang setiap saat mendekat kepada kita. Jadi ada pohon itu cabangnya mendekat ke kita. Begitu kita lihat pohon itu, maka kita tunjuk dia, kita pegang dia, terbukalah buahnya itu. Begitu terbuka, kata Nabi, ada 70 pasang pakaian lengkap dengan perhiasannya. Jadi baju ibu ndak di laundry adonya loh, ndak di lemari loh, ada buah tak buka saya. 70 pasang langkuk jo tas, jo sepatu, jo perhiasannya matching. 70 pasang tu matching ibu. Mulai dari jilbabnya sampai ke lipstiknya, sampai ke cincinnya, ke galangnya, matching warnanya ibu. Memang dari dulu ibu-ibuku memang suku matching Pak. Karena itu Allah sediakan di sorga pakaian yang matching puluh. Kan ibu-ibu tu gitu. Makanya ibu-ibu kau Paknya minta beli jilbab kawannya Pak. Tapi ibu baju sepatu langsung ibu tu mah jilbab tu. Itu makanya sebanyak baju, sebanyak sepatu, sebanyak tas. Ini harus matching. Coba cari ibu pergi balik. Ya Pak. Beda jilbab. Hanya lainnya ibu baju itu mah, lainnya sepatu ikut, lainnya tas ikut tu mah. Jadi kadang-kadang ibu ke Paknya minta beli jilbab, tapi percayalah Pak, tak jilbab saya pikul itu, nya sampai ke atas begitu mah. Nah di sorga disediakan begitu, kamu tidak akan telanjang di sorga tu. Bapak Ibu kata Nabi, sehari itu 70 kali ganti pakaian. Ibu tunjuk saja tuh, datang pakaian. Ibu tidak perlu buka-buka pakaian tu, ganti sendiri. Pakaian tu ganti sendiri. Seperti dongeng, memang begitu nanti lihatlah, tidak percaya. Ganti sendiri pakaian itu. Yang dah dipakai kini, besok dah hilang, dah ada lagi. Jadi dah ada laundry di sana, dah ada. Jadi ibu cuci-cuci le baju, hilang saja besok ganti lagi warnanya, ganti lagi rupanya, ganti lagi dasarnya. Setiap hari beda-beda ibu. Dah ada di dunia tu. Makanya kata Nabi, kalau ada dunia ni bernilai dengan sorga tu, kalau bisa dunia dibandingkan dengan sorga, sehelai sayap nyamuk nilai dunia ni kalau ada. Maka orang kafir dikasih minum seteguk air pun di dunia ini. Orang kafir dah bukan seteguk air, semua dikasih. Rumah mewah, kendaraan mewah, mau duit. Kenapa? Dunia murah. Ambillah kata Allah. Sorga tuh, sorga begitu. Di dunia kamu akan telanjang. Kau carilah pakaian kata Allah. Di sorga tak cari pakaian. Tak ada kita kapai ke tukang jahit, kapai ke toko baju, tak ada. Kutufuha daniyah. Itu menempel saja ke kita itu. Nah, mendekat ke kita, ambillah, pakailah. Nah, itulah kenapa kebutuhan pokok kedua yang harus kau penuhi kata Allah kepada Adam, cari pakaian. Itu yang disebut sandang. Sandang, pakaian, itu kebutuhan pokok. Setelah makan, perlu pakaian. Namanya ta'ara, agar kau tidak telanjang di sini. Nah, itu. Nah, makanya tugas bapak-bapak memberikan pakaian ibu-ibu. Makanya kata Nabi, apa kata Nabi kepada laki-laki? Kewajiban laki-laki itu antut imaha bima akalta. Engkau berikan perempuan itu atau istrimu makan apa yang kau makan. Wa antaksuha, engkau beri dia pakaian apa yang kau pakai. Jadi ibu ni Pak, ini pesan Nabi Pak, hadis sahih itu. Tak boleh dikasih makan yang tidak kita makan. Apa yang kita makan, itu pula yang dia makan. Apa yang kita pakai, itu pula yang dia pakai. Bukan apanya bentuknya, tapi nilainya. Jadi apa? Kalau makan di luar, jangan cari to dia buat pulang.
bungkuan apa yang Pak makan. Itu aturannya Pak. Itu. Kadang-kadang doa Pak kau Pak buat cerita makan sepulang. Ya, ibu lah payah masak di rumah tu. Dia buat makan dia ibu, Pak makan tak lain. Dia lah makan tadi di luar, dia yang menombak. Di situ sambalnya nyo ceritalah sambal aku sado Pak. Ibu kau lah mengangu senang cerita apa. Kau iyo lama di situ bungkuan lah, apa yang dimakan dari bungkuan. Tu makanya apa-apa kau makan di lapau, telepon ibu, bu, dan makan di lapau ayah. Kau dah makan dari ayah. Ibu ani ke 7 ya. Neng ke samo jambu atau ke beda jambu ya. Betul Pak. Nak cerita saya buat pulang lah. Nah. Ada ibu-ibu ini yang tak suka ikan besar, dia ikan kecil-kecil saja. Itu ibu tu elok laku nama tu Pak. Itu ada apa-apa kau dapat itu rancak lah nyo. Itu. Tapi apa yang kita makan itu yang kita berikan. Apa yang kita pakai itu yang diberikan padanya. Jangan baju apa aragonya 1 juta, baju ibu aragonya 2.000 nyo, tak boleh. Begitu agama ini mengatur. Toh? Makanya kata Allah kepada Adam, kau cari baju untukmu dan untuk istrimu, untuk anakmu. Tugasmu itu. Di sorga tidak ada kau cari, dia datang sendiri. Oke, cik ibu-ibu, ni malam kini kau mantap. Iya. Biasanya merasai yang kini kau mantap mana materi aja. Nah, kan aku kata ni ibu-ibu sabar dulu, ada masanya ibu-ibu bisu. Itu. Wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha, dan engkau di sorga tidak akan kehausan. Di sorga tu ibu kok minum ndak baranti datang. Ya, ndak berhenti datang bi aqwabi wa abarika wa ka'sim min ma'in. Makanya kata Allah wa ma'im maskub. Di sorga itu galeko ndak pernah kosong, teko ndak pernah kosong, seluruh berisi air. Kama duk minuman yang beragam-ragam. Tuh. Bahkan di sorga bukan bagale-gale, ada lo sungai-sungai, ndak sungai ciek le bu, sungai-sungai. Nanti baca surat Muhammad ayat 15. Wa anharun min ma'in ghairi asinin. Ada sungai tawar, tak tanggung gadangnya. Ada sungai susu min labanin. Ya sungai susu. Sungai. Tak juga leh ibu. Sungai susu tu, ciek sungai, misalnya sungai Susu Denko. Itu Susu Denko tu sungainya ibu, lebarnya 40 tahun perjalanan. Itu lebarnya tak panjang itu Lebar sungai Susu Denko, ya, Susu Milo, susu apa itu, ya kan? Ibu yang gak lala tu susu Anlin bagai, ya tu. Itu waduh Masya Allah, lebarnya saja itu 40 tahun perjalanan. Jadi wak minum susu di surga tu ndak yo bagale-gale tapi ibu mancabu saya kan dalam doa minum. Apa? Surga tu ndak ada yang ketek loh ibu, ndak ada yang ketek. Begitu kata Allah, begitu ceritanya. Nanti lihat sendiri, tak percaya Bapak Ibu. Itu ada sungai dari apa khamar, ada sungai vodka, sungai brandy, sungai whisky, sungai semua ada. Ibu minumnya tidak ada mabuk. La yusaddauna fiha wala ya yunzafun. Mereka kalau minum khamar di sorga tu tidak pusing kepalanya. Tak ada. Tak ada kalau kijok-kijok mata tak ada. Nikmat. Yang ada kenikmatan. Mabuk tak ada di sana. Nikmat. Ada sungai madu. Madu tu bening, musaffa, bening. Kalau dapat madu banyak campur-campur banyak dan ya warnanya macam-macam. Itu bening madunya ibu. Sungai itu tak ada ketik lah ibu. Sehingga di sorga tu tidak ada orang yang akan kehausan. La tazma'u fiha. Kamu tidak akan pernah merasa haus di sana. Tuh. Di samping memang haus tidak ada. Wala tadha. Anak Pak, tolong jangan mota di belakang. Ya. Wala tadha. Kamu tidak akan kepanasan di sorga. Di sorga tu tidak ada panas.
Makanya kata Allah, la yarawna fiha syamsaw wala zamharira. Di sorga itu tidak akan terlihat matahari terbit. Tidak ada matahari terbit, tidak ada bulan terbit. Nyo memang be angin kok matahari, tapi di situ tidak ada matahari lebih ibu. Yang ada terang. Terang. Matahari tidak ada. Pokok tabi matahari bertambah umur apa ibu, bertambah tua, Pak. Di sorga tidak ada tua. Tidak ada tua. Selamanya kita muda. Kata Nabi, di sorga itu semua manusia usianya sama. Berapa usianya? Salasan wa salasin. Semua punya usia 33 tahun. Di sorga. Awak di surgaku usia awak sama gadang saya bisa, Pak. Tak ada dan putih kepala, tak ada lah. Ya, tak ada. Tak ada lah, Pak. Dan bakar ibu, tak ada. Oh, ya janggut itu untuk hiasan saja, Pak. Di sorga itu semua kita usianya sama, ukuran badannya sama, setinggi Nabi Adam, kata Nabi. Nabi Adam itu tingginya 60 hasta, 50 meter kurang lebih. Itulah panjang di sorga nanti itu, Pak. Perangai wak seperti perangai Nabi Ayub semua. Elok laku sesadonya, Pak. Tak pernah banyak cerita. Mengecek sayo sadonya. Mauta tak pernah membantah-bantah. Ya, cupin-ipin saya, Pak. Mengecek surang, kecek dan surang betul. Mengecek surang lain, betul. Tak ada orang bertangkap gadang otang. Tak ada lah tu. Tak ada lah, Pak. Tak ada. Di sorga tu tak ada ni kau biar awak sakit hati. Tak ada. Nyo di dunia kau nak bantah-bantahannya, ibu. Itu kenapa Nabi Adam ketika hendak diciptakan di dunia, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Khalifah itu artinya berbantah-bantahan. Tu makuk malaikat ketika menyangka nama khalifah, muncul di benak malaikat perbantahan langsung. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau hendak menciptakan yang akan bertumpahan darah? Baku itu pertanyaan malaikat. Kalau namanya khalifah. Khalifah ku artinya babatikai-tikai, babantah-bantahan, bacakak, batangka, tu khalifah hatinya. Tu makanya khilaf, perbedaan, ikhtilaf, pertikaian. Khalifah ia batikai-tikai kerajaan. Di dunia memang tak sayo ada ibu. Tak pernah di dunia kau wak sayo. Leka jadi suami istri batangka kau tu mah. Cayolah kamu. Kau ada suami istri sajak menikah sampai mati cupin-ipin saya berdua, tu ndak urang lah tu. Ya toh. Sayo saja berdua, Pak, sampai menikah sampai mati, tu ndak urang lah tu, malaikat tu mah. Yang manusia akan bertikai, ibu bercakap. Saya tak yakin ibu tak pernah bercakap japak di rumah. Sesale-sale ibu pasti bertangkar kau tu mah. Ibu kira ambo di rumah, jurang rumah ambo akur kah? Ndak ibu, mengkerek kayu saya ndaknya. Bertangkar je, Pak. Yang keluarga sakinah tu bukan tak pernah bertangkar. Keluarga sakinah itu seperti berlayar di lautan lepas, datang ombak besar, gelombang besar itu goncang kapal tu, cuma tak terbalik. Kapal tetap berjalan. Nakodanya teruji. Tetap goncangan datang tu. Itu. Jangan ibu kira dirancak dapat suami ustaz batu. Pastinya di rumah tu antuk saja. Oh, salah ibu tu. Aduh lah ibu. Oh, tangkar kami rumah ibu. Nah jadi Bapak Ibu, di sorga itu tidak ada perbantahan, tidak ada orang baik sakit hati surga lebih ibu. Makanya kata Allah, la yasma'una fiha lawaw wa la ta'sima illa kilan salaman salama. Di sorga itu tidak ada perbantahan, yang ada salaman-salaman. Ketika bertemu damai aja. Itu makanya wak di sorga tu nanti fi jannati yatasaalun. Di sorga tu cik bertanya, cik menjawab, bertanya. Tak ada saling menyolo loh ibu. Tak ada. Cik bertanya, cik bertanya. Betul sekarang jawab taruh ibu. Akur sanang, Pak, sanang. Itu kenapa Nabi mengatakan kullu mri'in ma'aman ahabbah. Besok di sorga orang akan dikumpulkan bersama kekasih-kekasihnya yang di dunia. Jadi besok awak di surga tu, Pak, tak cari kawan baru loh, Pak. Kawan lama awak je di situ. Besok awak di surga tu sama di jamaah al-qadar saya, Bu, berkumpul awak balik tu mah.
Kau kalau mencari kawan baru, kau tangkal awak kau. Kau kelakur kau, laman kau malah seyo kau ikut balik. Kecuali ibu ingin pindah komplek, tak apa-apa, pindahlah. Tapi besok kawan kita yang kita cintai di dunia ini, itu kenapa besok kita ketika kawan kita tidak di sorga, kita akan tanya ke Tuhan itu, ya Tuhan, kan dijanjikan dulu, engkau semua orang bersama temannya yang di dunia di sini. Teman saya si Anu tidak ada di sini. Mana dia? Kata Tuhan, di neraka. Oh, jemput ke neraka itu ibu. Kita jemput dia itu. Itu syafaat namanya itu. Itu maka ibu bakawan orang takwa penting. Apa kata Allah surah Az-Zukhruf ayat 67? Nanti ibu baca surah Az-Zukhruf ayat 67. Apa kata Allah? Al-akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din aduwun illal muttaqin. Semua kawan-kawan akrab akan menjadi musuh di akhirat kecuali kawan-kawan orang takwa. Dia akan menyelamatkan kita di akhirat. Itu penting bakawan orang takwa kau Pak. Besok apa kalau bakawan jo apa kau takwa apa tu ndak nampak awak di surga nyo cari Pak betul. Nyo japui waktu mah. Allah janjikan begitu, toh? Nanti baca surat Taha 109-nya. Yauma izin la tanfa'u syafa'ah illa man azina lahur rahman wa azina illa man azina lahur rahman wa radiya lahu qaulan. Hari itu tidak ada tolong menolong kata Allah, tapi ada orang-orang tertentu yang diizinkan menolong orang lain dan Allah suka dengan apa yang dia minta. Boleh jadi nanti saya dapat kuota banyak, saya dapat PIB, dapat kuota 1 juta misalnya. Siapa yang ingin kau tolong kata Allah, saya sebutkan tu. Oh, Sanu. Masih banyak lagi. Dah sebut je ibu. Ustaz Al-Qadar. Oh, mari. Itu PIB. Tinggal angkat tangan saja tu Pak. Atau bisa jadi Bapak Ibu yang tolong saya. Tuh. Kan Allah sebut begitu di surat Taha 109 itu. Nah, itu kata Allah kenapa di sorga kamu tidak akan kepanasan. Karena memang panas tidak ada di sana. Tidak ada lagi ya seperti di dunia ni. Nah, karena di sorga tidak ada panas, di dunia kau panas. Karena itu bangunlah tempat tinggal yang bisa melindungimu dari panas. Karena itulah kebutuhan pokok yang ketiga namanya papan, tempat tinggal. Ini kebutuhan 3 pokok yang wajib Adam penuhi, yang wajib bapak-bapak penuhi. 1, makan untuk istrimu. 2, pakaian untuk istrimu, karena kau cari sendiri. 3, rumah untuk istrimu. Jadi yang wajib membangun rumah aku apa-apa. Jangan ambil lo gaji ibu tu bangun rumah 2. Ya, apa yang bangun rumah berdua ya gaji ibu, tu rumah tu separuh punya ibu. Ya, kan ada tu, ibu kan bagaji tu. Bu, bangun rumahku berdua. Aku berdua bangun rumah tu berarti separuh punya ibu. Ya tu. Karena yang wajib membangunkan rumah bapak. Mengapa ibu suruh bangun rumah? Gaji ambo, gaji ibu tu untuk ibu pasanang-sanang saya. Tapi surat rumah kan dari ibu. Arti nama ibu. Tu lai cadik ibu tu mah. Kalau tu lai cadik ibu tu mah. Kalau ada nama ibu. Nah, itu. Ya, tapi kan ada namanya, yang milik kan apa enak. Jadi yang 3 ini makan, pakaian, tempat tinggal. Ini harus dicari di sini. Dia tidak datang, kita cari. Kalau tidak dicari, kau kelaparan. Tidak kau cari, kau telanjang. Dah kau cari, kau jadi gelandangan. Supaya ini tidak terjadi, nah kau bekerja payahlah, payah-payah di sini. Tuh tugas kita tuh Pak. Jadi begitu Al-Quran memperingatkan Adam, cuman Adam lupa. Nah itu baru sampai ayat 119. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya persilakan. Silakan Pak. Apakah di surga itu ada permainan? Permainan Pak ya. Dalam Al-Quran saya tidak menemukan Pak. Tapi ada dalilnya di sorga itu ma tastahi al-anfus wa talazzul al-a'yun. Di sorga itu apapun yang disenangi jiwa dan yang disukai mata akan Allah hadirkan. Ya Pak, kalau suka main-main, ada domino di situ nanti. Ada Pak, batu domino ada situ Pak. Ada kartu remi. No, enggak Pak. Domino, remi, koa, ada Pak. Awak di situ enggak ada sembahyang nih Pak. Enggak ada ibadah, puasa, ceramah. Ambo dak ke ceramah bos dulu Pak. Panik ambo kau ngau ceramah-ceramah situ. Kan disuruh ambo ceramah tu lari yang boleh, enggak ada ceramah-ceramah nih Pak. Awak pai basanang-sanang gitu lah, enggak ada. Di sorga itu namanya darul jaza.
kampung menerima balasan. Di dunia namanya darul amal, kampung kita mengumpulkan bekal. Kalau bekal sudah terkumpul, bersenang-senanglah di tempat di sana. Maka tidak ada ibadah lagi di sana, tidak ada lagi maksiat di sana. Itu makanya mempergunjingan orang bully di situ. Boleh Pak? Itu di Al-Mudaththir itu salah satu contohnya. Fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin. Di sorga mereka berbincang-bincang. Siapa yang mereka perbincangkan di sorga? Para pendosa. Si anu tu dulu bampu saya kerajo. Ini malas neraka kini. Kau nak nampak surga lah. Boleh bergunjang orang. Mempergunjangkan itu nikmat. Bergunjang kau nikmat ibu. Tak ibu, nikmatnya. Kau ibu berdua 2 jam, 3 jam terasa waktu kalau menyabui orang tak. Nah di dunia jangan begitu, berdosa. Di surga cubalah. Di surga tak ada dosa lagi. Oh kan tak ada tu. La tasma'una fiha lagwa wala taksima. Tak boleh di sana ada perkataan lara dan taksima. Betul. Tapi menyebut orang di surga bukan lara, bukan taksima. Tak ada lagi lara, tak ada lagi taksima. Kesenangan. Kesenangan. Semua kesenangan. Kalau Pak Nio mainlah. Yang suka futsal, ada lapangan futsal. Yang suka gaplek, ada gaplek. Yang suka biliar, ada biliar. Apa yang ketujuh? Walakum ma tastahi al-anfus. Di sana apa saja yang diingini jiwa ada. Tak ada lagi yang tak ada. Semua ada. Tak ada cemburu, tak ada sakit hati, tak ada bertengkar. Tuh. Ibu mohon maaf kalau ibu mau kan ada ibu suaminya 3, 4. Semua masuk surga. Lalu ibu bilang ke Pak ambo kan encik lain. Pailah je Pak. Tak ada marah. Tak ada Pak. Kesenangan. Silakan Pak. Pertanyaannya, apakah di surga itu kan kita meminta untuk kita berkumpul dengan Rasulullah? Apakah kita itu berkumpul nanti dalam arti kata kita berdekatan dengan Rasulullah atau berjamaah dengan Rasulullah? Satu, yang kedua, kita itu kan ada teman, ada di antara kita ini ada yang tinggi amal ibadahnya dan rendah. Tentu surganya berbeda. Sedangkan di dalam berjamaah itu dia biasanya berdekatan. Bagaimana caranya kita untuk bisa dapat dengan teman kita yang mungkin ibadahnya jauh lebih tinggi, amalnya, surganya tinggi pula gitu kan? Kan surga itu bertingkat-tingkat. Itu gimana itu? Ya begini Pak, surga itu tidak satu. Innal jannata mi'atu darajah. Surga itu ada 100 tingkat. 100 tingkatnya, tidak sama tuh Pak. Apa yang membedakan tingkat? Ya amal kita. Makanya di surat An-Nisa ayat 69 kata Allah, wa may yuti'illah war rasula, siapa yang taat kepada Allah. Taat itu bukan amal wajib tapi amal sunat. Maka kata Allah, mereka lah yang diberikan tempat ma'an nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wasalihin. Mereka setempat dengan para nabi. Betul Pak, ada orang yang setempat dengan para nabi nanti di akhirat. Kenapa? Amalnya mendekati amal para nabi. Kalau amalnya beda dengan amal para nabi, beda kualitasnya, tentu tidak mungkin setempat Pak. Kita akan setempat dengan siapa yang amal kita selevel. Makanya orang masuk surga pun konon katanya akan menyesal. Kenapa? Melihat surga kawan lebih hebat. Surga kawan lebih tinggi. Baku rancak suruh gua anggo. Tak beda-beda je ambo. Ambo tahajud dulu. Ambo lagi tahajud aja. Oh, tapi ambo sudah tahajud baca Quran. Ambo lalu sudah tu balik. Itu kan beda tu Pak. Beda amal beda lah. Beda Pak. Surga tu tak sama karena memang masa sama pembalasan Allah. Tak adil Tuhan namanya tu Pak. Ya. Kesungguhan. Tapi begini, Bapak Ibu kalaulah masuk surga, bahkan tak perlu masuk surga, cukup di bawah pohon di surga itu saja. Ibu tak punya istana di surga, taklah. Tak punya rumah di surga, tak usah. Duduk saja di bawah pohon surga itu sudah cukup nikmat yang paling tinggi rasanya. Tak perlu kita minta yang lain lagi. Saking nikmatnya. Itu kenapa kan begini kata Allah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumarah hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha. Surga itu ketika penghuni surga digiring ke depan pintu surga, dibuka pintu surga oleh Allah. Kata Nabi, ketika pintu surga dibuka, maka manusia terdiam bingung 70 tahun di depan pintu itu. Begitu pintu surga dibuka Pak, 70 tahun. Kenapa? Tidak pernah membayangkan yang itu baru di depan pintunya. Belum masuk ke dalamnya Pak.
Karena itu Bapak Ibu, kalaupun Bapak Ibu tidak sempat selevel dengan para nabi, yang penting masuk walaupun di emperan, tak apa-apa. Tapi kita dimintakan untuk meminta surga yang paling tinggi. Ya, tentu disesuaikan dengan amal. Apa memintanya? Tapi amal tidak lah. Mah bisa. Awak minta surga Jannatul Naim panjang saya, tapi sumayang malih. Ceramah dengan ceramah pulang panjang saya. Jannatul Naim dah. Dia meminta aku sesuai usaha, Pak. Gitu. Oh minta saja, usaha nak do lah. Kawan usahanya. Tu sama lu jawab baliknya. Tak amu lah Pak Ibu. Tak adil itu. Itu kenapa begini? Apa kata Allah? Wa minal laili fatahajjat bih nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Siapa yang dapat tempat yang istimewa nanti di akhirat? Orang yang di malam hari orang tidur dia bangun. Tuh, sama enggak Pak dia usahanya Pak? Ya enggak sama lah. Orang di tengah malam nyalaunya lama lalu je selimutnya tagak Pak sama malam itu sampai bangkak kaki tagak. Itu sama di akhirat enggak mungkin. Makanya yang tahajud kata Allah maqaman mahmuda, tempatnya enggak sama dengan orang banyak. Spesial tempatnya. Orang yang semua yang salat masuk surga. Bapak Ibu salat 5 waktu masuk surga pasti itu, pasti. Cuman belum tentu maqamah mahmudah. Ya toh? Nah, siapa yang mendapat maqamah mahmudah itu tuh? Ya, yang menambah amal yang tak lazim orang kerjakan. Orang laluknya jago, orang bergoleknya tagak. Tuh, kan tak lazim itu, Pak. Ah, itu spesial sampai itu. Memang surga itu tergantung amal, tapi lagi-lagi ada hadis Nabi, tidak seorang pun masuk surga dengan amal. Silakan Ibu. Ibu salat tahajud non-stop setiap malam. Kalau itu amalnya saya tidak bisa bayangkan surga Ibu nanti itu. Mungkin tinggi dari ambo tuh. Pokoknya malam itu perbanyak saja berdiri. Kan kata Allah begitu, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya yang berselimut tagak lalai. Tagak Pak. Allah suruh tagak lama Pak. Tu makuk semayang malam tu ndak rakaatnya perbanyak lo, tagaknya pelamo. Bakuk tagaknya pelamo supaya di akhir orang tagak 50.000 tahun di padang mahsyar ada satu tagak lain, wala panik tagak. Gitu. Nah itu dah dulu Ibu ya. Sampai ayat 119 dulu, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Lebih kurang mohon maaf. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.